Bapak Ibu, tahu tidak kenapa petani yang bekerja dari pagi sampai malam, dari tanam sampai di pada musim panen, justru sering tetap hidup pas-pasan dan terlilit hutang? Kalau saja pedagang kecil bisa berkembang dari satu kios menjadi banyak cabang, mengapa petani yang mengelola lahan yang merupakan kebutuhan pokok justru sering tidak punya sisa di akhir panen? Bapak Ibu, kita mengerti bahwa kehidupan sebuah negara terus berjalan karena ada pangan. Itu pasti. Namun ironisnya, banyak petani yang selalu kekurangan, banyak petani yang sama sekali tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibatnya, hidup mereka serba pas-pasan saja. Petani selalu merasa takut akan masa depan. Setiap kali musim tanam tiba, mereka penuh harapan. Tapi saat panen tiba, justru sering terjadi kecemasan. Harga hasil panen jatuh, atau terpaksa dijual murah ke tengkulap. Padahal sebelumnya, harga di pasar jauh lebih tinggi dari yang mereka harapkan. Bapak Ibu tahu saat panen tiba dan harga merosot, petani kebingungan. Kalau menjual, takut tidak dapat untung. Kalau tidak menjual, takut barang rusak dan tidak bernilai. Akhirnya, mereka terpaksa menjual ke tengkulap karena kebutuhan uang. Hasil kerja keras mereka berbulan-bulan ternyata tidak sebanding dengan waktu yang mereka sudah buang dan tenaga yang sudah mereka korbankan. Akibatnya, muncul pandangan bahwa menjadi petani itu tidak akan pernah kaya. Ladang dan sawah hanya dianggap cukup untuk bertahan hidup, bukan tempat untuk membangun masa depan. Padahal, kalau dipikir baik-baik, pangan adalah kebutuhan paling dasar manusia. Harusnya, usaha pertanian menjadi profesi yang menjamin kehidupan, dan petani memiliki posisi paling penting dalam perekonomian. Lalu, di mana masalahnya? Masalahnya bukan pada petani itu sendiri. Selama ini petani hanya diajarkan cara menanam, merawat, dan membasmi hama agar hasil panen melimpah. Padahal, meski hasil panen melimpah atau banyak, nilainya tetap saja bisa merosot drastis. Lantas, apa yang harus dilakukan petani? Petani perlu belajar cara memahami dan membaca situasi ekonomi. Selama ini, kebanyakan petani sibuk menghasilkan panen sebanyak-banyaknya. Padahal, keuntungan terbesar justru jatuh ke tangan orang-orang yang mengatur distribusi, informasi, dan pasar. Di video kali ini, kita akan belajar hal yang berbeda. Bukan teori yang susah diterapkan. Kita akan bahas mengapa petani selalu terjebak dalam hidup pas-pasan, bahkan kekurangan dan harus berhutang saat musim tanam tiba. Di sisi lain, ada kelompok orang yang mengatur distribusi, informasi, dan pasar. Mereka bisa membangun gudang, berinvestasi, berbisnis, bahkan mendirikan pabrik. Pendidikan pun bukan penghalang bagi mereka untuk maju. Nah, Bapak Ibu, di sini kita mulai mengubah cara berpikir kita agar bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit, terutama saat harga hasil panen jatuh atau ditekan oleh tengkulap dan pasar. Intinya, kita belajar cara sederhana membaca peluang. Hanya petani yang mau belajar cara berbisnis lah yang akan bisa keluar dari tekanan ekonomi yang semakin mencekik dari hari ke hari. Berbeda dengan mereka yang cuma fokus menghasilkan panen sebanyak-banyaknya. Kelak mereka akan sadar, keahlian ini bukan untuk menjadi kaya mendadak, tapi untuk membangun dasar ekonomi yang kuat. Supaya hasil kerja keras dan jerih payah mereka tidak lagi dinikmati sepenuhnya oleh pihak lain yang mengatur distribusi, informasi, dan pasar. Saat ini, petani yang tangguh dan berpengalaman di ladang dan di sawah akan berbeda posisinya dengan petani yang paham cara membaca arah ekonomi. Mereka punya peluang besar dan mengubah ekonomi keluarga mereka. Lalu apa saja yang kita pelajari dari video ini? Hal pertama yang perlu Bapak Ibu pahami, yaitu jangan pernah berpikir bahwa petani miskin hanya karena mereka malas bekerja atau hasil panennya sedikit. Kemiskinan petani itu seringkali bukan karena lahan sempit atau hasil panen sedikit, tapi karena pendapatannya bocor ke sana-sini, tanpa ada yang menampungnya. Hasil panen mereka ibarat air yang dituang ke dalam ember yang berlubang. Berapapun banyaknya air yang dituang, ember itu tidak akan pernah penuh karena lubangnya tidak pernah ditutup. Namun terkadang petani hanya fokus mengejar hasil panen besar dan merasa bahwa panen besar pasti berarti keuntungan besar juga. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Bapak dan Ibu petani seringkali lupa memperhitungkan apakah keuntungan yang benar-benar bersih itu bertambah atau tidak. Seringkali petani tidak sadar kalau harga hasil panen naik, tetapi kenaikan itu justru tertutup oleh naiknya harga pupuk, harga bibit, atau harga sewa lahan, terutama di wilayah atau daerah-daerah tertentu. Belum lagi biaya angkut hasil panen yang ikut naik, yang sering tidak disadari. Akibatnya, biaya operasional semakin bertambah, dan utang dari musim tanam yang lalu belum lunas, lalu ditambah lagi dengan utang musim ini. Pada akhirnya, uang hasil panen hanya terlihat angka yang besar di kertas, tapi ternyata
hilang begitu saja hanya cukup untuk menutup lubang utang yang ada sebelumnya. Kesalahan seperti ini sebenarnya sering terjadi pada banyak orang. Mereka terbiasa mengejar hasil yang besar dan bekerja keras, tapi lupa membangun kebiasaan mengelola keuangan. Akibatnya, hasil jerih payah mereka hanya singgah sebentar. Habis begitu saja, tanpa ada yang tersisa dan tanpa kemajuan apapun. Coba Bapak Ibu perhatikan kios-kios kecil yang berderet di pinggir jalan. Pengunjungnya tidak banyak, bahkan pembelinya kadang sepi. Tapi mereka tetap bertahan. Kenapa? Karena pemiliknya paham cara mengelola uang agar terus berputar dan tidak bocor ke pengeluaran yang tidak mendatangkan keuntungan. Petani pun harus bisa berpikir seperti pemilik kios kecil itu. Mereka harus memandang sawah dan kebun bukan hanya sebagai lahan tanam, tapi sebagai sumber uang yang harus dijaga efisiensinya. Harus ada pencatatan pengeluaran dan perhitungan rinci, mulai dari biaya bibit, pupuk, tenaga kerja, sampai jalur penjualan. Semuanya dicatat teliti, seperti pedagang kecil yang menghitung stok barangnya. Kenyataannya, banyak petani yang gagal maju karena semua hasil panen langsung habis. Kalau panen sedikit, uangnya langsung dipakai belanja kebutuhan. Kalau dapat harga bagus, satu musim saja langsung beli barang baru, bahkan ganti kendaraan baru. Akibatnya, saat musim sulit atau harga jatuh, mereka langsung panik dan terpaksa berhutang lagi. Nah, dari apa yang sudah kita bahas tadi, kita sudah paham akar masalahnya. Petani sering terjebak hidup pas-pasan dan berhutang, bukan karena malas atau hasil panen sedikit, tapi karena cara pandang dan cara mengelola yang belum benar. Hasil kerja keras hilang begitu saja, uang panen bocor dan keuntungan sebenarnya tidak pernah benar-benar dinikmati. Lalu apa yang harus dilakukan dan dipelajari oleh Bapak Ibu agar bisa berubah? Lepas dari lingkaran hutang dan hidup menjadi lebih sejahtera, berikut langkah-langkah nyata yang bisa diterapkan sesuai dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Langkah pertama, ubah cara pandang bahwa sawah dan kebun adalah usaha, bukan sekedar lahan tanam. Hal pertama yang wajib dipelajari dan diubah adalah cara berpikir kita. Mulai sekarang, jangan lagi anggap sawah atau kebun hanya tempat menanam padi atau tanaman. Anggaplah itu sebagai usaha atau dagangan, sama seperti kios atau warung yang kita lihat di pinggiran jalan itu. Kalau pedagang mencatat belanja barang dan menghitung untung rugi, petani pun harus begitu. Pahamilah bahwa menanam itu sama dengan berbisnis. Ada modal, ada biaya, ada risiko, dan ada hitungan keuntungan bersih. Selama kita hanya menganggapnya pekerjaan biasa, kita akan terus berjalan di tempat dan selalu terjebak utang. Lalu langkah kedua adalah catat dan hitung semua biaya, tutup semua lubang yang bocor. Masalah terbesar yang sudah kita bahas adalah uang hasil panen hilang karena tidak tahu kemana perginya. Ibarat air di ember berlubang, maka langkah kedua yang wajib dilakukan adalah mulai mencatat segala pengeluaran sekecil apapun itu. Catatan rinci mulai dari harga bibit, pupuk, dan obat-obatan, biaya sewa lahan, sewa alat, dan upah tenaga kerja, biaya angkut, biaya pengolahan, sampai pada biaya jual. Setelah panen, Bapak Ibu hitunglah keuntungan bersih. Jangan hanya melihat angka besar hasil dari jualan panen, tapi kurangi semua biaya yang sudah dikeluarkan. Baru setelah itu ketahui sebenarnya untung berapa di musim panen ini. Dengan mencatat, Bapak Ibu akan tahu di mana uangnya habis, biaya apa yang terlalu mahal, dan bagian mana yang bisa dihemat. Inilah cara menutup lubang bocor agar uang tidak lagi hilang begitu saja. Langkah ketiga, pahami ekonomi dan pasar. Jangan hanya mengandalkan pada tengkulak. Selama ini, petani hanya diajarkan cara menanam yang baik, tapi tidak diajarkan cara membaca pasar dan harga. Akibatnya, kita selalu kalah pada posisi. Saat panen banyak, harga jatuh. Saat harga naik, kita malah tidak punya barang. Langkah yang harus dipelajari. Cari tahu kapan waktu terbaik untuk menjual. Jangan serentak menjual semua saat panen raya, di mana harga pasti ditekan murah. Yang kedua, Bapak Ibu kenali siapa pembeli sebenarnya. Jangan hanya bergantung pada satu penampung saja. Semakin banyak yang mau membeli, semakin kuat posisi kita menentukan harga. Pahamilah, mengapa harga naik atau turun. Apa yang mempengaruhi? Pengetahuan itu membuat kita tidak mudah ditipu atau dipaksa harga rendah. Ingat Bapak Ibu, orang yang mengatur pasar dan informasilah yang paling untung. Kalau kita ikut paham pasar, kita ikut ambil keuntungan itu sendiri. Berikut langkah keempat yang Bapak Ibu perlu tahu. Kelola uang hasil panen dan pisahkan antara hasil, modal, dan tabungan. Ini kesalahan paling sering terjadi. Begitu uang panen masuk, langsung habis untuk belanja keperluan, beli barang baru, atau ganti kendaraan. Namun, saat musim susah datang, kosong dan harus berhutang lagi. Maka itu, mulai sekarang, Bapak Ibu harus lakukan pembagian uang hasil panen. Pertama, sisakan uang untuk modal musim depan. Ini wajib.
supaya musim tanam berikutnya tidak perlu berhutang lagi. Yang kedua, sisakan untuk kebutuhan hidup, tapi sesuaikan dengan keuntungan yang benar-benar ada. Jangan menghabiskan semua hanya karena uangnya terlihat banyak dalam waktu sekejap. Yang ketiga, sisihkan sebagian kecil sebagai tabungan. Ini cadangan saat harga jatuh atau cuaca tidak menentu atau dalam artian bahwa kondisi ekonomi mencekik. Pedagang kecil bertahan lama karena pandai memutar modal dan tidak menghabiskan semuanya. Petani pun harusnya begitu. Uang panen harus berputar kembali ke usaha pertanian supaya tahun depan modal makin kuat dan hasil makin baik. Langkah kelima, petani berani belajar dan berubah. Tinggalkan kebiasaan lama. Perubahan tidak akan terjadi kalau cara kerjanya masih sama seperti dulu. Petani yang mau maju adalah petani yang berani belajar hal baru, mau tahu hitung-hitungan, dan tidak malu mengelola usahanya seperti pengusaha pada umumnya. Jangan merasa, ini urusan orang kaya atau orang pintar saja. Ingat, materi kita tadi, pendidikan atau jabatan bukan penghalang. Yang penting kemauan dan berubah cara berpikir. Bapak Ibu sekalian, itulah inti dari semua yang sudah kita bahas. Pertanian adalah hal paling dasar yang paling penting bagi kehidupan negara kita. Seharusnya, petanilah yang hidupnya paling terjamin dan sejahtera, bukan mereka yang bahkan sama sekali tidak menyentuh tanah sedikit pun, hidup mewah dan berkelimpahan. Begitulah kenyataannya, bukan karena tanah kita tidak subur, bukan juga karena tenaga kita kurang kuat, melainkan karena kita belum paham cara mengelola hasil kerja keras kita. Selama ini, kita hanya diajarkan cara menghasilkan panen yang banyak, tapi jarang diajarkan cara menikmati dan menjaga hasilnya. Keluar dari hidup pas-pasan dan lingkaran hutang, itu bisa dan pasti bisa. Asal kita mau melakukan 5 langkah di atas tadi. Saya ulangi, yang pertama, menganggap pertanian sebagai usaha. Yang kedua, mencatat dan menghitung semua biaya. Dan yang ketiga, belajar memahami harga dan pasar. Dan yang keempat, mengelola uang dengan baik dan berani berubah kebiasaan lama. Kalau kita bisa melakukan ini semua, maka lambat laun, ember yang berlubang, itu akan kita tutup rapat. Uang hasil panen tidak lagi menghilang begitu saja. Modal kita makin kuat, dan masa depan keluarga petani pun akan makin terjamin, makin sejahtera, dan terangkat derajatnya. Mari kita mulai perubahan dari sekarang. Demi diri sendiri, demi keluarga, dan demi martabat kita sebagai petani yang sesungguhnya. Terima kasih, salam sukses, petani hebat Indonesia.